Lucu banget itu Tante Ella, Tante Alce itu sampai gemeteran waktu ketemu saya. Saya di mobil takut, dia bilang, wah ini keluarganya Joshua datang ini. Kesini gemeteran mereka ketakutan. Toto Fore katanya. Oh DP Body Toto Fore semua. Bagaimana akan dimusuhi atau tidak oleh keluarga Huta Barat atau seluruh orang-orang yang pada waktu itu luar biasa banget berduka. Inang tadi ngomongin kasus Duren 3, kalau Inang di pihak keluarga Joshua dan intens sana tentu orang tidak melihatnya aneh lah, tidak melihat aneh. Tapi kok Inang sampai ke keluarga Richard Eliezer tuh gimana ceritanya? Iya, saya tuh punya hubungan batin dengan Minahasa ya kan, karena sahabat saya orang Minahasa. Lalu juga saya melihatnya bahwa begini, orang bilang kan, oh kita memberikan maaf. Memberikan maaf atau meminta maaf itu kan baru tahap awal, ya kan? Yeah. Setelah itu kan, ketika saya mengunjungi keluarganya, lucu banget itu Tante Ella, Tante Alce itu sampai gemeteran waktu ketemu saya. Saya di mobil takut, dia bilang, wah ini keluarganya Joshua datang ini. Kesini gemeteran mereka ketakutan. Toto Fore katanya. Oh DP Body Toto Fore semua. Saya bilang, kenapa gemetar? Oh karena Inang datang. Mereka sudah masak semua mereka ini. Terus saya datang, saya bawa kamera gini. Makan dulu. Dibikinin sambal roa, dibikinin ikan bakar segala macam. Sampai ketika sudah cair suasana itu, saya bawa kamera saya bilang, ya tante kita ngobrol. Supaya semua orang-orang tahu gitu. Supaya keluarga Joshua juga tahu. Supaya penonton orang Indonesia bisa lihat bagaimana sebetulnya Icat waktu kecil di mana, bagaimana mengasuhnya. Cerita-cerita seperti itu. Sampai cair akhirnya mereka mau bercerita dan sebetulnya saya yang pertama loh yang hadir ke keluarga itu. Oh iya. Dan kemudian menceritakan ada teman-temannya BU namanya, temannya sahabatnya Icat, BU. Nanti kalau ketemu Icat sampaikan salamnya dari BU. Dari BU. Yeah. BU tuh kerja di airport di biasanya BU itu butuh uang. Betul. Saya waktu pertama kali kenalan dia bilang, kamu butuh uang itu. Boleh kalau mau dikasih doi katanya gitu. Inang mau kasih doi Pak kita. Saya bilang, kamu tuh bagaimana ceritanya? Jadi menurut saya ketika kita memberikan maaf, lalu kemudian kita bersilaturahim, lalu juga menjalin kekerabatannya, maka itu adalah langkah-langkah yang menurut saya seharusnya bisa membuat masalah yang berat ini setidaknya mereka merasa tidak sendiri, karena saya melihat bahwa Icat juga korban, Joshua juga korban gitu. Jadi saya sampai satu Manado dari ujung ke ujung itu, nah ini nih kebahagiaan nih itu aku. Apa itu? Jadi orang tuh datang dari desa-desa keluar semua cuman mau ketemu sama Inang. Inang sudah datang ke keluarga Icat ya katanya gitu. Inang terima kasih. Karena kan tadinya kan takut, karena dia yang nembak pasti dia mesti dihajar sama orang Batak gitu kan, ketakutan mereka gitu loh. Seperti ketakutan keluarganya ketika pertama kali saya datang ke sana. Saya bilang saya ini datang membawa damai. Saya datang ini membawa silaturahmi. Saya ini datang membawa kekerabatan supaya kita yang sedang dirundung masalah dan duka ini jangan tambah sedih, jangan diadu domba, jangan kemudian menjadi saling menyalahkan ya kan. Ya itu sama saja peran LPSK dalam menjaga, peran saya dalam membawa pesan damai dan cinta kepada keluarga yang sedang dirundung duka, dan mereka kan ketakutan sekali keluarganya Icat atas ketidakpastiannya akan bagaimana akan dimusuhi atau tidak oleh keluarga Huta Barat atau seluruh orang-orang yang pada waktu itu luar biasa banget berduka, mewakili keluarga korban. Malah yang datang ke keluarga pelaku. Iya betul. Saya pikir itu juga itu tidak direncanakan
Jadi pas datang dia bilang, mau ketemu nggak? Saya kenal, saya bilang mau. Mereka mau nggak? Jadi nggak ada rencana. Makanya, iya, itu nggak ada planning. Saya bilang itulah the universe conspire. Iya. Ya kan, ketika Tuhan menunjukkan jalannya, kita sampai. Nggak ada rencana. Ada teman saya namanya Alex. Jadi yang itulah juga rencana Tuhan ya? Yes. Iya. Nggak ada rencana, tahu-tahu ketemu. Alex adalah temannya Marcelia. Marcelia adalah sahabat saya. Jadi dari situlah kita pergi ke sana bertiga. Dan cuman mau ngomong-ngomong dan berkenalan. Cuman saya kan waktu itu juga taruh kameranya asal-asalan aja gitu. Tapi ternyata isinya yang lebih penting ketimbang apakah gambarnya bagus atau tidak. Karena itu malam-malam terus akhirnya ada lagi yang lebih mengharukan. Saya kan berangkat jam 7 gitu. Dari jam 5 pagi itu satu keluarga Icat sudah nunggu di Samratulangi. Dari jam 5 pagi? Dari jam 5 pagi. Takut ketinggalan bawa sambal roa. Tante-tantenya. Dan Tante Alce, Tante Ella, dan Om Royke juga ikut di situ. Jadi mereka menangis, terseduh-seduh karena merasa kaget gitu. Tadinya saya takut. Ngomong-ngomong, kalau menurut testimoni keluarga Icat, Icat tuh gimana orangnya? Setia kawan. Setia kawan. Lalu dia juga seorang pendaki gunung. Iya kan? Jadi daki gunung di sana, banyak dia mendaki gunung. Lalu kalau ada orang yang sudah main-main gitu, dia masih tinggal sendiri di rumah doa. Jadi dia berdoa lebih banyak dan lebih lama ketimbang yang lainnya. Gitu. Lalu juga dia itu selalu mengirimkan sebagian dari penghasilannya kepada ponakannya dan juga Mama Akang. Mama Akang itu dalam bahasa Sangir atau Siau itu adalah mak tuo ya, inang tuo kali ya. Inang tuo. Iya. Jadi dia kirim ke keponakan dan inang tuanya. Wow. Jadi itu sebagai tulang dermawan ya? Dermawan, sangat dermawan. Dermawan ya? Sangat dermawan. Religius, dermawan, setia kawan. Iya. Inang, tadi kalau dalam kasus Duren 3 ini kan dari sejak awal banyak terlibat lembaga, komisi ya, termasuk juga penegak hukum, Polri dan segala macam. Dalam pandangan Inang nih, ini apa yang dilakukan LPSK ini sejauh mana menurut Inang tepat atau tidak, atau seperti apa sih dalam perkara Duren 3? LPSK itu kan juga salah satu unsur yang sangat penting. Saya ingat banget pada waktu mendirikan KPK itu dan menyerahkan rancangannya tahun 2001 kepada Gus Dur itu, di salah satunya itu ada Witness Protection Program yang harus disiapkan. Lalu juga, jadi ini usulan dari kita sebenarnya LPSK ya. Lalu juga ada the burden of proof yang belum ya sampai sekarang, tapi Witness Protection ini yang LPSK. Lalu juga bahwa lembaga ini harus berada di semua provinsi, didukung oleh APBN yang betul. Karena yang namanya korban itu kan memang butuh perlindungan. Selama ini kita melihat banyak terjadi kekacauannya. Kita melihatlah yang terjadi di kepolisian ini dengan Sambo dan Teddy Minahasa, lalu juga ada Ismail Bolong, kan membuka mata kita bahwa begitu busuknya sistem di dalam itu sehingga mendatangkan korban-korban yang seharusnya tidak perlu, ya kan? Kalau kita melihat ada Joshua, lalu juga Eliezer, lalu ada juga yang menjual narkoba. Bayangin korbannya itu berapa juta orang tuh. Generasi yang akan datang, kalau itu berkilo-kilo, itu akan berapa juta anak yang rusak karena itu. Bertonton loh yang ada gitu. Dan ketika melihat itu, makanya saya pikir bahwa yang sulit diungkap ini kan the extraordinary crime and the organized crime, dan salah satunya adalah sindikat narkotika, lalu juga terorisme, perdagangan orang, lalu human trafficking, perdagangan orang, lalu juga corruption. Ya kan? Nah, itu tugasnya LPSK nih. Betul. Untuk membuat di extraordinary dan organized crime ini menjadi bisa terungkap, karena itu bukan hal yang mudah dan tidak mungkin tanpa ada whistleblower
Iya. Iya kan itu. Iya. Jadi sangat penting kalau menurut saya, dan saya tuh yang paling bahagia melihat bahwa kalau LPSK itu bisa berkibar, kan saya kayak ngelihat cucu saya. Jadi kalau KPK itu anaknya, ini kan cucunya jadinya. Bahwa ini harus betul-betul apalagi biasanya Inang tuh lebih cinta, lebih suka sama cucunya dibanding benar. Ya kan? bener. Inang, tadi di podcast Horas Inang, Inang kan banyak tanya tuh soal sahabat saksi korban. Yes, sasak. Dan sepertinya ya sekalipun bukan hal yang baru buat Inang ya. Ya bersama para saksi, para korban itu bukan hal yang baru, ya kan? Sebelum saya lahir mungkin. Nah, jadi kita ini butuh orang-orang seperti Inang ya, menjadi simbol, menjadi ikon. Wah, gitu. Satu kehormatan. Iya, karena buat tadi saya bilang Inang buat orang baru yang punya kepedulian terhadap mereka-mereka yang nasibnya tidak beruntung. Ya. Iya, sudah sejak dulu kala, sejak tahun 80-an ya. Iya. Benernya. Inang, kalau saya tawarkan, mau nggak menjadi bagian dari sahabat saksi korban? Mau sekali. Mau sekali? Mau sekali dong. Kalau gitu langsung kan kita sudah berbicara. Kalau gitu langsung kita dia. kukuhkan aja ya. Nah, kita kasih tanda Fotonya ya kan? Kita kasih tanda, kita kasih jaket kan. Weh, beneran ini. Sahabat, saksi, mau dan dipoto saya? korban. Nah, Ini luar biasa, luar biasa. Ini cocok lagi nih. Saya bantuin lah. Warnanya kok bisa matching ini ya? Saya ini ada undangan nih ketemu aktivis human right dari Ukraina sama dari Eropa Timur. Saya bisa pakai lah ini. Ya. Kalau dingin di itunya ya. Coba kita foto dulu. Oke, kita foto dulu. Kita foto dulu. Yes. Boleh tepuk tangan. Yeay. Dari situ juga boleh kok fotonya, Wi. Dari belakang. Wah, jadi keren nih. Cocok nggak? Cocok. Kalau dipakai Inang tuh ada jelek. Wede. Tapi yang nggak bagus juga jadi bagus sebenarnya. Bisa jadi ini ya. Iya. Bisa jadi contoh. Iya. Jadi kawan-kawan semua, para sahabat saksi korban, kita sudah di ujung acara ya. Kita senang Inang hadir di sini memberikan banyak inspirasi tentang pentingnya air buat kehidupan ya, dan bagaimana keberpihakan buat mereka yang terpinggirkan. Betul. Kita tentu berharap ini upaya-upaya kita untuk terus bersama dengan mereka yang kurang beruntung adalah sebagai upaya tanggung jawab bersama, karena kita adalah manusia. Ya. Yes. Dan kita bersyukur hari ini juga ternyata Inang mau ya kita sematkan jaket sahabat saksi korban yang menyatakan Inang sah sebagai sahabat saksi korban. Kawan-kawan semua, para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe ya di Info LPSK, dan sahabat saksi korban. Ya, dan juga satu lagi, Horas Inang. Horas. Semua kita yang peduli dengan mereka yang terpinggirkan adalah sahabat saksi korban. Yes. Dah, bye. Dah. Terima kasih Inang. Luar biasa. Lindungi dan berikan jamin keselamatan setiap tahap peradilan. Beri kesaksian, hapus kekhawatiran, ada sahabat saksi dan korban.